Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub dari kelas PJKRK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah TP Renang dengan berjalan lancar dan baik. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam buat junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati di muka bumi ini. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan PowerPoint mengenai sejarah renang. Yang pertama itu pengertian. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Makhluk hidup berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh sewaktu mencari ikan, atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya di air. Selanjutnya, sejarah renang di dunia. Lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu telah ditemukan di Gua Perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, tepatnya di Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 1538, Nicholas Windman, profesor bahasa anak Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800 dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada. Gaya rangkak depan ketika itu dipanggil gaya Trajan, diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Trajan yang menyerunya dari suku Indian. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade di Athena pada tahun 1896. Nah, pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara. Kemudian pada tahun 1902, gaya Trajan terbaik dimenangi oleh Richard Cavill menggunakan tendang keribas. Persatuan renang dunia yang pertama, yang biasa disebut dengan Fédération Internationale des Nations, dibentuk pada tahun 1908. Nah, gaya kupu-kupu awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada, diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Federasi Renang Internasional atau biasa disebut dengan Fédération Internationale des Nations atau biasa disebut dengan FINA adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau disingkat dengan IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di kota Lausanne, tepatnya di negara Swiss. Induk organisasi olahraga renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah di setiap negara dan teritori berhak menjadi anggota FINA itu sendiri. Selain mengadakan kejuaraan internasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang. FINA bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang, renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah. Pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang perorangan dan nomor renang beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri.
Kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang dengan lintasan 50 meter dan lintasan pendek dengan panjang 25 meter. Selanjutnya kita beralih ke sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi pada waktu itu, kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar renang tidak mungkin. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah diperuntukkan bagi para bangsawan dan penjajah saja. Memang waktu itu ada juga kolam renang yang dibuka buat masyarakat banyak, akan tetapi harga tiket masuk sedemikian tingginya sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membayar tiket masuk untuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Cimpelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904 sesuai dengan tempat kelahiran kolam renang Cimpelas. Maka awal dari kegiatan olahraga renang di Indonesia dapat dikatakan mulai dari Bandung. Pertama-tama berdiri perserikatan berenang diberi nama Bandung Zwebon atau Perserikatan Berenang Bandung, didirikan pada tahun 1917. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan yang diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Ospia, Mulo, dan Quake School. Selain Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan-perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian barulah di tahun 1918 berdiri West Java Zwembon atau Perserikatan Berenang Jawa Barat, dan pada tahun 1927 berdiri pula Oost Java Zwembon atau Perserikatan Berenang Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu pula mulai diadakan pertandingan maupun antar daerah, bahkan kejuaraan-kejuaraan itu rekor-rekornya juga menjadi rekor di negeri Belanda. Pada tahun 1934, peloncat indah masing-masing Hasman dan Van de Grond berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dalam nomor-nomor papan 3 meter dan menara. Pada Far Eastern Games di Manila, tepatnya di negara Filipina, kini kegiatan itu berkembang menjadi Asian Games sejak tahun 1951. Kedua peloncat itu juga menjadi utusan Hindia Belanda. Kemudian di tahun 1936, Petstam seorang Hindia Belanda berdasarkan rekornya 59,0 detik untuk 100 meter gaya bebas yang dicatat di kolam renang Ciampelas, Bandung, berhasil dikirim untuk ambil bagian dalam Olimpiade Berlin atas nama negeri Belanda. Dua orang peloncat indah masing-masing, Hasman di bagian putra dan Kiki Hekel turut pula ambil bagian dalam Olimpiade Berlin, di mana peloncat putri menduduki urutan ke-8. Hingga tahun 1940, Netherlands Indische Zwembon atau disingkat dengan NIZB telah beranggotakan 1.200 perenang. Pada zaman pendudukan Jepang pada tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena pemerintahan pendudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun karena saat itu bangsa Indonesia dalam kancah perjuangan melawan penjajah.
Hingga tanggal 20 Maret 1951, dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Zwembon for Indonesia atau disingkat dengan ZBVI. Dan kemudian sejak tanggal 21 Maret 1951 lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disebut dengan PBSI. Kongresnya yang pertama di Jakarta berhasil mengukuhkan ketua yang pertama, yaitu Profesor Dr. Purwosudarmo, dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi teknik. Sejak saat itu, olahraga renang di Indonesia setahap demi setahap maju dan berkembang, serta selanjutnya dalam tahun 1952 PBSI menjadi anggota resmi dari Federasi Renang Dunia, yaitu FINA, singkatan dari Federation International des Nations, dan International Olympic Committee atau biasa disingkat dengan IOC. Hingga pada tahun 1952 telah terdaftar sebanyak 29 perkumpulan tergabung dalam PBSI. Oleh karena itu, kemudian didirikan top organisasi olahraga berenang di tingkat daerah. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian hari kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitu pula halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau biasa disingkat dengan PON. Cabang olahraga renang juga menjadi nomor utama dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia. Pada tahun 1952, Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke arena Olimpiade di Helsinki. Kemudian, pada tahun 1953, kembali Indonesia ambil bagian dalam Youth Festival di Bukares. Kemudian pada tahun 1954, regu polo air Indonesia juga dikirim untuk mengikuti Asian Games kedua di Manila, tepatnya di negara Filipina. Pada tahun 1954, berlangsung Kongres PBSI yang kedua yang diselenggarakan di Bandung dengan menghasilkan susunan pengurus yang diketuai oleh D. Suprajogi ditambah 1 sekretaris, bendahara, dan 3 komisi teknik. Kongres PBSI yang ketiga diselenggarakan di Cirebon, di mana dalam kongres ini memilih kembali kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dijabat D. Suprajogi ditambah dengan 3 pengurus lainnya. Untuk yang keempat kalinya, PBSI menyelenggarakan kongres pada tahun 1957, tepatnya di Makassar. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, di antaranya memilih susunan kepengurusan yang baru dengan ketua D. Suprajogi. Kemudian, atas permintaan peserta kongres, istilah persatuan dalam singkatan PBSI diganti menjadi perserikatan. Dengan demikian, PBSI dalam hal ini menjadi singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Pada tahun 1959 diadakan kejuaraan nasional renang. Kejuaraan ini untuk pertama kalinya memisahkan antara senior dan junior di Malang. Berlangsung pula Kongres PBSI yang kelima, di mana pada kongres itu di samping memilih kepengurusan baru, yang ketuanya masih tetap dipercayakan kepada D. Suprajogi. Dan juga kongres ini merubah nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia menjadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Perubahan ini timbul dengan pertimbangan bahwa
Terdapatnya 2 induk organisasi olahraga yang mempunyai singkatan sama PBSI. Selain cabang olahraga renang, singkatan ini juga digunakan oleh Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Pada Kongres di Malang, Jawa Timur, Ketua PRSI D. Suprajogi didampingi oleh 2 wakil ketua, 2 sekretaris, dan bendahara, serta pembantu umum, ditambah lagi dengan komisi teknik yang beranggotakan 2 orang. Kemajuan olahraga renang secara keseluruhan berkembang kian pesat, dan pada tahun 1962 berhasil menampilkan nama-nama besar seperti Ahmad Dimayati, Muhammad Sukri di bagian putra, sementara Iris Tobing, Lee Lan Hoa, Eni Nuraini, serta banyak lagi di bagian putri. Dalam tahun 1963 di Jakarta, kembali PRSI menyelenggarakan kongres dan berhasil menyusun kepengurusan baru dengan Ketua Umum D. Suprajogi. Selanjutnya didampingi 3 orang ketua, 2 orang renang loncat indah, dan polo air. Keputusan lain yang diperoleh dalam kongres PRSI yang ke-6 itu adalah merubah kembali istilah persatuan. Hingga sekarang PRSI merupakan singkatan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Meskipun falsafahnya mengatakan bahwa olahraga itu tidak bisa dikaitkan dengan ilmu politik, namun dalam kenyataannya perkembangan politik di dalam negeri pada waktu itu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan olahraga. Pada tahun 1963, Indonesia harus mengundurkan diri dari Pesta Olahraga Ganevo, di mana pesertanya ada beberapa negara yang memang belum menjadi anggota dari FINA. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya skorsing, Indonesia dalam hal ini PRSI mengambil langkah pengunduran diri sebagai anggota FINA. Pada tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Pada tahun itu, Indonesia mengambil bagian dalam Asian Games yang ke-5 di Bangkok, tepatnya di negara Thailand. Musyawarah PRSI yang ke-7 berlangsung kembali di Jakarta pada tanggal 24 sampai 27 April pada tahun 1968. Salah satu keputusannya yaitu mengukuhkan kepengurusan baru PRSI dengan Ketua Umum tetap dipercayakan kepada D. Suprayogi, ditambah dengan 2 orang ketua, 2 sekretaris, bendahara, dan panitia teknik yang terdiri atas 3 orang, masing-masing untuk renang, loncat indah, dan polo air. Sekian dari saya, dan saya akhiri. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar di lagu. Coba dengar di lagu. Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar di lagu. Coba dengar di lagu. Galongan rindu, coba dengar di lagu. Coba dengar di lagu. Coba dengar. Mau harapannya cuma habis di pulsa, kan hatinya tercinta cuma pura-pura. Kita cuma jabat-jabat biar nyenengin Aduh, Pak. hati. Mana tuh? Itu dia. Siapa